Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir pada Anda memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Jumat 5 Juli 2024. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Ya, pemirsa, TNI berkomitmen mengajak seluruh anggota TNI agar tidak terlibat permainan judi karena jika terbukti terlibat akan diberikan sanksi berat hingga sanksi pemecatan. Upaya mencegah personil kecanduan bermain judi online dan offline, Komando Riset Militer 023 Kawal Samudra, Kolonel Infanteri Lukman Hakim mengingatkan seluruh jajaran mulai dari tingkat bawah hingga atas agar TNI tidak ikut serta-merta terlibat judi online dan offline. Berkomitmen memberantas judi online dan offline di wilayah Komando Kewilayahan Setiap Bintara Pembinaan Desa disampaikannya saat berkunjung ke Kabupaten Mandailing Natal. Komitmen tersebut perintah Panglima TNI dan Pangdam Bukit Barisan bagi prajurit yang terlibat dalam permainan judi online dan offline, bahkan narkoba akan diberikan sanksi berat hingga pemecatan tidak hormat. Selain prajurit, Kodim 023 Kawal Samudra ini juga mengajak masyarakat agar menjauhi judi online dan offline karena sangat merugikan diri sendiri, di mana sebelumnya banyak ditemukan kasus bunuh diri, perceraian, kriminal akibat kecanduan judi online. Kemudian kita juga jangan terlibat untuk melakukan kegiatan judi online maupun judi offline, dan tentu saja sebagai aparat komando kewilayahan kita memantau, mengajak masyarakat di daerah binaan untuk juga jangan terlibat, karena sekarang ini kan sedang marak-maraknya disorot masalah perjudian dan sangat merugikan masyarakat. Banyak sekali masyarakat yang bunuh diri, yang bercerai, hancur rumah tangganya. Dipastikan dari pengawasan Kodim 023 Kawal Samudra, belum ada prajurit yang terlibat judi online. Sementara itu, pemirsa, Polres Pelabuhan Belawan melakukan razia pemeriksaan terhadap handphone personil untuk menindak keterlibatan petugas dalam permainan judi online. Dan jika terbukti akan ditindak kode etik ataupun disiplin. Sebanyak 200 personel anggota Polri dikumpulkan oleh Propam Polres yang ikut dalam apel untuk dilakukan pemeriksaan handphone di halaman Polres Pelabuhan Belawan di kawasan Jalan Raya Pelabuhan Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Satu persatu handphone milik petugas diperiksa guna memastikan tidak adanya aktivitas judi online dalam bentuk aplikasi maupun link browser. Wakapolres Pelabuhan Belawan Kompol Aris Fianto dalam razia ini mengatakan Propam Polres Pelabuhan Belawan tidak menemukan adanya keterlibatan personil dalam judi online. Selain melakukan tindakan pencegahan kepada masyarakat, Polres Pelabuhan Belawan berkomitmen menindak anggotanya jika terlibat dalam permainan judi online dengan tindak kode etik maupun disiplin. Kami mengantisipasi supaya jangan anggota kita ini terlibat dengan judi online. Kemudian kami komitmen ya, kita menindak masyarakat, tapi kami dahulu kepada personil ini jangan sampai ikut dalam kegiatan judi online. Kami akan tindak apabila ada, kami akan ajukan secara kode etik maupun disiplin. Razia handphone terus dilakukan guna mencegah adanya keterlibatan anggota Polres Pelabuhan Belawan dalam aktivitas ilegal seperti judi online yang dapat merusak citra institusi Polri. Pemirsa, petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan meringkus seorang tersangka pelaku judi online yang menggunakan mesin parkir elektronik milik Dinas Perhubungan Kota Medan. Petugas juga turut mengamankan barang bukti berupa mesin parkir elektronik yang digunakan untuk bermain judi online, kartu tanda juru parkir hingga uang senilai Rp91.000. Inilah video yang viral di media sosial beberapa waktu lalu yang menunjukkan seorang juru parkir memainkan judi online dengan menggunakan mesin parkir elektronik milik Dinas Perhubungan Kota Medan. Selang beberapa hari setelah video ini viral di media sosial, petugas Satreskrim Polrestabes Medan meringkus tersangka jukir pelaku judi online berinisial JS.
Kepada petugas, tersangka mengaku menggunakan mesin parkir elektronik ini untuk bermain judi online melalui salah satu website judi online setelah sebelumnya mendepositkan uang pribadinya untuk bermain. Kapolres Tabes Medan, Kombes Pol Teddy John Sahalapar pun mengatakan uang yang digunakan tersangka untuk bermain judi online bukan merupakan uang hasil tarif parkir milik masyarakat, melainkan uang pribadinya yang merupakan hasil parkir manual dirinya. Ini inisial JS ini ya menggunakan mesin e-parking milik Dinas Perhubungan Kota Medan yang viral di media sosial. Untuk barang buktinya tadi ya hasil interogasi dari pelaku ya menggunakan judi online dengan menggunakan website ya www.jokergaming.com ya. Pelaku dengan cara ya pelaku melakukan deposit untuk bermain judi online. Hal ini dapat terjadi sebab mesin parkir elektronik tersebut juga dapat digunakan untuk mengakses internet yang memudahkan tersangka bermain judi online. Tersangka dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara berunjuk rasa di depan gedung Polda Sumut meminta pihak kepolisian agar mengusut tuntas kebakaran rumah wartawan online Sempurna Pasaribu yang menewaskan dirinya beserta 3 orang keluarganya. Sambil membentangkan spanduk, para mahasiswa ini meminta kepada Kapolda Sumatera Utara, Komjen Pol Agung Setia untuk mengusut tuntas kematian wartawan online Sempurna Pasaribu yang tewas akibat terbakar bersama 3 orang anggota keluarganya di kediamannya di Kabupaten Karo beberapa waktu lalu. Sebelumnya pihak kepolisian sudah memeriksa setidaknya 16 saksi terkait kebakaran yang terjadi di rumah korban. Saksi yang diperiksa ini merupakan orang yang pertama kali melihat peristiwa kebakaran rumah korban. Selain berorasi, para mahasiswa ini juga memberi dukungan agar pihak kepolisian serius dalam menangani kasus tersebut. Salah satu mahasiswa Yoel Kevin Sihombing mengatakan pihaknya meminta kepada Kapolda Sumut untuk membentuk tim khusus guna melakukan penyelidikan terkait apakah rumah korban diduga sengaja dibakar atau terbakar. Jadi harapannya tidak adanya tim khusus, proses dari penyelidikan kasusnya meninggal saudara kita ini dapat ditangani secara netralitas dan juga berkeadilan. Pemirsa, seorang nenek di Kota Medan harus diamankan Satuan Narkoba Polres Belawan karena menjadi pengedar narkoba jenis sabu di pemukiman tempat tinggalnya di kawasan pesisir Kota Medan. MH Budawaroh Harahap, lansia berusia 57 tahun, warga Jalan Kampar Uni, Kampung Belawan, Kota Medan, ditangkap Satuan Narkoba Polres Belawan setelah terbukti menjual dan mengedarkan narkotika jenis sabu di kawasan tempat tinggalnya di pesisir Kota Medan. Tersangka yang telah memiliki cucu ini mengaku pernah menjadi pengedar narkoba sekitar tahun 2020 lalu. Kemudian berhenti dan kembali menjadi pengedar narkoba jenis sabu lantaran terhimpit ekonomi. Selain mengamankan tersangka, petugas Sat Narkoba Polres Belawan juga mengamankan barang bukti sabu sebanyak 5 gram yang dibungkus dalam plastik klip, handphone, dan rokok. Modus tersangka mengedarkan sabu dengan berpura-pura menjual air ke rumah-rumah warga. Tersangka menjual sabu dengan harga Rp100.000 hingga Rp20.000 per paket dan mengedarkan sabu ke mayoritas pemuda hingga nelayan di kawasan pesisir Kota Medan. Jadi saudari MH ini atau alias nenek modusnya memperjualbelikan dengan paket-paket kecil atau paket 100.000, ada paket 20.000. Kemudian kalau dikumpulkan dari baby yang kita tangkap kemarin kurang lebih 5 gram. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka mendekam di sel tahanan Polres Belawan dan terancam hukuman kurungan 5 tahun hingga maksimal 20 tahun penjara. Pemirsa, berusaha kabur dari sergapan petugas, pelaku narkoba nekat terjun dari tebing setinggi 5 meter. Akibatnya 1 pelaku alami tangan patah dan 1 pelaku lainnya meninggal dunia.
Unit Reskrim Polsek Sunggal kembali melakukan penggerebekan lokasi yang kerap dijadikan transaksi dan pesta narkoba di Jalan Kelambir 5 Gang Tower Medan Kamis malam. Penggerebekan ini kembali dilakukan akibat adanya keluhan masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di lingkungan 2 Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal. Saat petugas berpakaian preman menuju sebuah rumah warga yang berada di Gang Tower, tepatnya di dasar aliran sungai, salah satu warga berupaya memprovokasi warga lainnya bahwa polisi datang. Spontan para pelaku yang melihat kedatangan polisi langsung kabur dan nekat terjun ke sebuah tebing daerah aliran sungai yang memiliki ketinggian sekitar 5 meter. Sebagian pelaku berhasil kabur mengarah ke sungai. Tidak sampai di situ saja, petugas terus berusaha mengejar pelaku lainnya dengan menelusuri tebing setinggi 5 meter tersebut dan menemukan 2 pelaku yang terkapar. Satu pelaku mengalami cedera tangan patah, mulut mengeluarkan buih hingga tak sadarkan diri. Diduga mengonsumsi narkoba, satu pelaku meninggal dunia dengan kondisi kaki dan tangan patah. Di lokasi, polisi menemukan sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, beberapa plastik klip, alat isap sabu, dan barang yang diduga milik pelaku yang sengaja ditinggalkan. Kapolsek Sunggal Kompol Bambang G. Huta Barat mengatakan bersama warga setempat petugas dari Polsek Sunggal melakukan evakuasi terhadap korban yang tidak sadarkan diri dari tebing tersebut. Satu pelaku dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Utara dan satu pelaku yang meninggal dunia dikerahkan kepada keluarga yang tidak jauh dari lokasi tersebut. Kami temukan ya masyarakat yang pada saat dilakukan penggerebekan ada yang lompat ke dalam parit yang mungkin di parit ini ada mungkin setinggi 5 meter. Kami amankan dari parit, ternyata dalam keadaan cedera ya, juga mungkin tangannya patah. Dan ini sudah kami evakuasi, kami rujuk ke Rumah Sakit Bayangkara. Pemirsa, aksi 2 kawanan maling sepeda motor seorang jemaah masjid yang tengah melaksanakan sholat subuh terekam kamera pemantau atau CCTV. Rekaman CCTV mengabadikan saat seorang jemaah sholat subuh memasuki parkiran motor di dalam Masjid Al-Ittihad, Desa Seinangka, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Korban sedang melaksanakan sholat, datang dengan berjalan kaki 2 orang pria mendekat motor milik korban. Tidak butuh waktu lama, pelaku yang menggunakan kunci letter T merusak kunci motor. Kemudian pelaku langsung membawa kabur motor dengan menyorongnya agar tidak terdengar korban. Atas kejadian itu, korban telah melaporkan kejadian ke polisi dan memviralkan wajah pelaku yang terekam jelas di kamera CCTV. Nazaruddin Sambas, Ketua BKM Masjid Al-Ittihad, mengatakan tak mengenal kedua maling motor. Menurutnya pelaku bukan warga sekitar. Kalau tengok CCTV kan 2 orang. 2 hari lewat, 2 hari. Lagi mau sholat apa? Sholat subuh lah. Ya, Atas kejadian itu, pihak pengurus masjid menghimbau kepada jamaah yang menggunakan motor saat ke masjid mengunci dengan aman kendaraannya agar tidak terulang kejadian yang sama. Pemirsa, Polsek Kuala Hulu Polres Labuhan Batu berhasil ringkus 3 orang komplotan dan residivis pelaku pencurian sepeda motor antar kabupaten. Dari tangan pelaku, petugas kepolisian berhasil amankan 3 unit sepeda motor. Terungkapnya pelaku dan residivis pencurian sepeda motor ini berdasarkan aduan dari warga yang kehilangan sepeda motor saat terparkir di seputaran Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Setelah proses penyelidikan, polisi berhasil mengamankan salah satu pelaku, Samuel Pasaribu alias Nando, usia 28 tahun, warga Aik Kadopan, dan setelah pengembangan berhasil menangkap 2 pelaku lainnya, yaitu Muhammad Syafrullah alias Alvin, usia 21 tahun, dan Fikri Syaputra alias Putra. Keduanya warga Aik Kanopan dan mengamankan barang bukti 3 unit sepeda motor.
Seluruh uang hasil dari penjualan sepeda motor digunakan untuk main judi online dan berfoya-foya. Salah seorang pelaku utama, Fikri Syaputra, mengatakan bahwa beliau melakukan pencurian sepeda motor saat terparkir dan kunci kontak masih tergantung sebanyak 3 kali di seputaran kota Aikadopan dan kecamatan Kuala Hulu, serta barang hasil curian dijual di wilayah Kabupaten Asahan. Hulu Polres Labuan Batu telah berhasil mengamankan 3 pelaku pencurian sepeda motor, di mana ketiga pelaku ini di wilayah Polsek Kuala Hulu telah melakukan sebanyak 3 kali pencurian sepeda motor. Selain di wilayah Kecamatan Kuala Hulu, ternyata mereka juga melakukan di wilayah Kabupaten Asahan sebanyak 2 TKP. Gitu. Kanit Reskrim Polsek Kuala Hulu, Ibda Ilham Syah, menjelaskan selain melakukan pencurian di wilayah hukum Polsek Kuala Hulu, pelaku juga merupakan pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Asahan. Dari 4 orang pelaku, polisi berhasil mengamankan sebanyak 3 pelaku, sedangkan 1 lagi berhasil melarikan diri dan masuk dalam daftar DPO. Unit Reskrim Polsek Tanjung Balai Utara berhasil meringkus residivis seorang pelaku pencurian mesin air Masjid Al-Mukmin Kota Tanjung Balai. Kepada petugas, ia mengaku uang hasil kejahatan dipakai untuk membeli narkoba dan bermain judi online. Dengan tangan terborgol, AS 28 tahun warga Jalan Adlin Kota Tanjung Balai tak berkutik setelah diringkus tim unit Reskrim Polsek Tanjung Balai Utara. Pelaku dibawa kembali ke lokasi Masjid Al-Mukmin Jalan Suprapto tempat ia melakukan tindak pidana pencurian. Ibtu Muhammad Roni Kapolsek Tanjung Balai Utara mengatakan pelaku melakukan pencurian mesin air masjid. Pelaku datang berulang kali ke masjid sambil melihat kondisi masjid dalam keadaan sepi. Kemudian pelaku beraksi dan membawa kabur mesin air dengan menggunakan tas agar tak dicurigai. Pelaku juga merupakan residivis dengan kasus yang sama. Posisi mesin di sebelah situ. Jadi pelaku melakukan pencurian dengan cara berpura-pura buang air kecil. Lalu melihat ada mesin air, mesin pompa air, kemudian dilakukan pencurian oleh pelaku. Pelaku merupakan residivis karena sudah sebelumnya 2 kali menjalani hukuman. Yang pertama terkait perkelahian, kemudian kasus yang keduanya pencurian juga. Kini pelaku dibawa ke Polsek Tanjung Balai Utara guna pemeriksaan lebih lanjut atas perbuatannya. Kini pelaku terpaksa mendekam di sel tahanan. Sebuah laundry yang berada di sekitar lokasi tawuran Belawan dirusak dan dijarah para warga yang ikut tawuran. Bahkan handphone dan uang 3 juta rupiah milik seorang pemilik laundry turut diambil. Aksi tawuran yang diduga melibatkan pemuda lorong Pelati dengan pemuda lorong Papan di kawasan Jalan Taman Makam Pahlawan, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, berujung pada pengerusakan sebuah bangunan usaha laundry. Pelaku tawuran yang diduga merupakan pemuda lorong setempat masuk ke dalam toko yang sempat ditutup penjaga laundry. Dengan merusak pintu besi toko menggunakan parang hingga mencuri 1 unit handphone dan uang senilai 3 juta rupiah. Ika, salah seorang pekerja laundry, mengatakan sebelumnya terjadi tawuran antar sejumlah pemuda di kawasan tempat kerjanya. Namun saat itu sejumlah pemuda tiba-tiba dengan beringas masuk ke dalam toko dan melakukan pengerusakan hingga pencerahan handphone dan uang senilai 3 juta rupiah. Karena ada kawan aku juga kerja di sini 1 orang, anak orang mati juga kawan aku tuh. Jadi aku bilang, ya Wit, namanya Wit tolonglah Wit, kenapa pula laundry jadinya Wit. Selagi kami bilang, kawan aku bilang jangan, ku tutup pintu, ku kunci, disungkitnya lah ini, disungkitnya masuklah dia, dihancurkan lah semuanya. Pemirsa, Kabupaten Tapanuli Utara berada di area Geopark Caldera yang merupakan salah satu destinasi geopark Indonesia yang telah dikenal dunia. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dorong para pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Tapanuli Utara agar terus berinovasi sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.
Hal tersebut diutarakan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno pada kegiatan workshop kata kreatif di Pantai Libra, Desa Unte Bungkur, Kecamatan Buarah, Kabupaten Tapanuli Utara, didampingi oleh PJ Bupati Taput Dimposba Sihombing. Workshop kreatif ini dihadiri pelaku ekonomi kreatif sebanyak 150 orang yang berdomisili di Kabupaten Tapanuli Utara, merupakan bentuk aktivasi kegiatan dengan memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif dan pengusaha UMKM dalam mengeksplorasi dan mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif. Selain bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, Sandiaga juga menyampaikan para pelaku ekonomi kreatif dapat berkarya serta membangun jejaring, dapat memiliki nilai tambah dan memberikan penguatan branding dari produk-produknya. Kegiatan workshop peningkatan inovasi dan kewirausahaan Kabupaten Kota Kreatif Indonesia yang diadakan di Kabupaten Tapanuli Utara ini merupakan lokasi ke-8 dari rangkaian program pengembangan Kabupaten Kota Kreatif atau Kata Kreatif Indonesia tahun 2024. Selain mendapatkan materi pembekalan ilmu dalam pengembangan UMKM, para peserta di kawasan Danau Toba, destinasi super prioritas, kelak memiliki potensi ekonomi kreatif yang besar, khususnya pada subsektor kuliner dan fashion yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang pengembangan produk dan usaha oleh pelaku ekonomi kreatif. Sementara itu, salah seorang pelaku UMKM dari Kecamatan Tarutung, Asiba, Lumban Tobing Harahap, selain adanya dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada para pelaku ekonomi, dapat dimanfaatkan sebagai peluang dalam pengembangan produk dan usaha oleh pelaku ekraf. Harapan kami kepada pemerintah agar segala hasil karya masyarakat yang ada di Tapanuli Utara bisa laku dijual di pasaran, dan semoga masyarakat yang mempunyai karya masing-masing bisa lebih kreatif membuat hasil usahanya masing-masing agar memang lebih diminati masyarakat. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi semangat gotong royong masyarakat di Desa Wisata Pulau Sibandang, Sumatera Utara dalam pengembangan destinasi wisatanya. Dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2024, Pulau Sibandang Muara di Kabupaten Tapanuli Utara masuk 50 besar dan mewakili Sumatera Utara. Desa wisata kawasan Pulau Sibandang terbentuk dari kolaborasi 3 desa sekaligus, yaitu Desa Sibandang, Desa Papande, dan Desa Sampuran, yang merupakan salah satu dari 16 geosite dari Toba UNESCO Global Caldera Geopark. Desa wisata ini juga menjadi satu-satunya desa wisata di Sumatera Utara yang lolos dari 321 desa wisata yang mendaftar. Selain agrowisata, terdapat Pulau Industri Rumahan Kain Ulos yang menjadi sumber penghasilan warga dari sektor pariwisata. Kain Ulos cukup dikenal dengan motif-motif unggulannya. Menjadi satu-satunya wakil Sumatera Utara yang masuk nominasi 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bersaing dengan 6.016 desa wisata lainnya dari seluruh Indonesia. Pesona kawasan wisata Pulau Sibandang mampu menyisihkan ribuan desa wisata lainnya. Saat meresmikan Desa Wisata Pulau Sibandang sebagai 50 besar desa wisata terbaik se-Indonesia, dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia ini, Menparekraf pun berkesempatan menanam mangga udang, didampingi PJ Bupati Tapanuli Utara, Dimposna Sihombing, dan Kadis Parbudrekraf Sumatera Utara Zumri Sultoni. Adanya perubahan mental masyarakat yang semakin terbuka terhadap pariwisata, kemudian koordinasi lintas stakeholder di pemerintah daerah yang semakin seirama dalam pengembangan pariwisata, khususnya di Pulau Sibandang, diharapkan dapat menjadikan pencapaian sebagai motivasi untuk terus mengembangkan desa wisata yang berkualitas dan berkelanjutan, khususnya di Sumatera Utara. Sebagai world class tourism destination yang berdaya saing global dan juga berkelanjutan serta mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Desa wisata Sibandang ini bisa menjadi world class tourism destination karena ini pabrik oksigennya Pulau Sumatera Utara. Terima kasih kepada Injourney yang telah melalui Bandara Silangit telah menyerahkan 30 set tempat sampah pilah 3 kepada Desa Wisata kawasan Pulau Sibandang. Tepuk tangan untuk Injourney. Yang saya hormati Pak Bupati beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Forkopimda tingkat Kabupaten Tapanuli Utara.
Pemirsa, ratusan anak-anak antusias mengikuti hitanan masal gratis dan bakti sosial yang diselenggarakan Kodim 0212 Tapanuli Selatan bersama perusahaan pembangkit listrik Power Plant dalam momen libur sekolah. Komandan Resort Militer 023 Kawal Samudra Kolonel Infantri Lukman Hakim bersama Komandan Kodim 0212 Tapanuli Selatan Letkol Infantri Amrizal Nasution dan pemerintah daerah serta perusahaan pembangkit listrik menghadiri hitanan masal gratis dan bakti sosial di Desa Sibanggor Toga, Kecamatan Puncak Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal. Di momen libur sekolah, sebanyak 200 anak antusias mengikuti hitanan masal gratis yang diselenggarakan Kodim 0212 Tapanuli Selatan bersama perusahaan Sorik Merapi Geothermal Power yang melibatkan seluruh koramil di Mandailing Natal. Proses hitanan pun berjalan lancar yang didampingi orang tua masing-masing anak. Tak sedikitnya anak yang ikut hitanan menangis dan takut, namun tim medis dari TNI ikut memberikan support kepada anak-anak agar proses hitanan tetap lancar. Momen libur sekolah sangat tepat melakukan sunat agar proses penyembuhan tidak mengganggu belajar anak. Bagi anak yang mengikuti hitanan juga diberikan bingkisan dan kepada orang tua juga diberikan bantuan. Selanjutnya proses penyembuhan hitanan anak ini akan ditangani tim medis di setiap wilayah mereka masing-masing. Anak-anak yang melaksanakan hitanan, hampir 200 anak yang terdaftar dan akan kita laksanakan terus selain hari ini juga terus sampai selesai. Dan kegiatan ini memang didukung oleh SNGP, PT SNGP dan juga pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Selain kegiatan hitanan masal, bakti sosial bentuk kemanunggalan TNI yang selalu ada di tengah-tengah masyarakat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ini juga memberikan bantuan kepada puluhan anak yatim dan warga miskin serta jompo. Pemirsa, beberapa orang anak menangis histeris saat mengikuti sunatan masal yang dilaksanakan perusahaan swasta di Labuhan Batu Selatan. Tangis histeris beberapa anak mewarnai bakti sosial sunatan masal gratis di klinik perusahaan swasta Desa Perkebunan Normara, Kecamatan Kota Pinang pada Kamis pagi. Tangisan tersebut akibat dari rasa takut saat disunat. Bahkan ada pula anak yang terlihat menjerit dan menangis di saat petugas kesehatan melakukan penyuntikan anestesi sebagai proses awal penyunatan. Sedangkan sebagian anak lagi hanya menangis dan menutupi wajahnya dengan sarung. Adapun bakti sosial yang dilaksanakan ini bertujuan membantu masyarakat desa yang berada di sekitar perusahaan. Salah satu anak yang mengikuti sunatan masal, Arya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa takut saat dilakukan proses sunat dan bocah kelas 6 sekolah dasar merasa lega setelah selesai disunat. Cukup bagus, baik ya, karena terbalik dengan adanya sunat masal ini warga di khusus Desa Perkebunan dan jiran tetangganya merasa tertolong dan terbantu. Itu ya harapan kita untuk kedepannya ya tetap berlanjut gitulah, Pak. Pemirsa, suku Batak Toba dalam kebudayaannya untuk mengenang nenek moyang atau leluhurnya membangun monumen yang kerap disebut Tugu Parsadaan marga mereka yang identik dengan silsilah keturunan. Hal tersebut telah diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka, seperti halnya Tugu Toga Raja Dolok Saribu yang terletak di Lumban Holbung, Desa Naga Timbul, Kecamatan Podatua, Ludasi, Kabupaten Toba yang dipestakan dan diresmikan kemarin. Ketua Pembangunan Tugu Toga Raja Dolok Saribu, Rudolf Dolok Saribu, menyampaikan seluruh pengurus dan panitia serta keturunan berharap agar Tugu Raja Dolok Saribu menjadi satu identitas dan kebanggaan bagi generasi marga Dolok Saribu dan keturunannya, Boru, Bere, dan Ibe Bere. Tugu ini diharapkan menjadi sarana pemersatu bagi marga Dolok Saribu, bahkan dapat dianggap menjadi unsur peningkatan nilai kesamaan status dengan marga-marga lain yang telah lebih dulu membangun tugu leluhur marganya. Tugu ini dapat menjadi objek persinggahan dan ziarah ke makam leluhur, sekaligus menjadi pengingat kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Rudolf juga menambahkan kehadiran tugu ini dapat menumbuhkan rasa mengenang kampung halaman Dolok Saribu yang sampai saat ini telah ditinggali selama ratusan tahun dengan lebih kurang 18 generasi, sehingga diharapkan timbul spirit membangun kampung halaman dalam arti lebih luas dengan memegang teguh prinsip Arga Doboda Nipinasa.
Sementara itu, Ketua Umum Toga Raja Dolok Saribu, Pontas E. Dolok Saribu, didampingi Ketua Pesta Peresmian Tugu James Dolok Saribu menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus, panitia Pesta Peresmian, panitia pembangunan, serta seluruh keturunan Raja Dolok Saribu yang telah berpartisipasi. Pontas mengatakan bahwa pembangunan tugu ini merupakan warisan dari nenek moyang yang sangat perlu dilestarikan untuk mengenang leluhur. Pembangunan tugu ini juga diyakini oleh orang Batak Toba sebagai wujud penghormatan kepada leluhur. Kepada Patik Palimahon, artinya hukum Taurat kelima menghormati para orang tua leluhur kami. Kami wujudkan seperti ini. Ini juga akan membangkitkan motivasi kepada generasi muda, anak-anak kami ke depan. Ini menjadi momentum, ini menjadi bangunan yang monumental untuk kami, dan generasi kami akan mengingat itu terus, seperti apa perjuangan nenek moyang kami, bagaimana perjuangan orang-orang tua kami, bagaimana perjuangan kami, dan ini akan kami warisi kepada generasi muda Dolok Saribu ke depan. Ya pemirsa, kita beralih ke sorotan lainnya. Meski baru akan berlangsung pada bulan November mendatang, namun kontestasi pemilihan kepala daerah Gubernur Sumatera Utara telah mencuat beberapa nama. Untuk saat ini nama dua tokoh, yakni Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution dan mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menjadi dua tokoh paling senter yang diprediksi akan maju dalam kontestasi Pilgubsu 2024 mendatang. Dua nama yang senter akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 November mendatang, yakni Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution dan petahana Edi Rahmayadi mulai menunjukkan berbagai manuver. Kedua tokoh ini diketahui telah melakukan lawatan dan mendaftar ke beberapa partai politik agar dapat diusung menjadi calon Gubernur Sumut 2024. Setelah Partai Golkar secara resmi menyatakan akan mengusung Bobi Nasution sebagai Cagubsu 2024, secara otomatis nama Musa Rajeksa yang sebelumnya juga disebut akan maju menjadi pupus. Bahkan belakangan muncul isu bahwa Musa Rajeksa atau Ijek akan kembali berpasangan dengan Edi Rahmayadi sebagai Cagup dan Cawagup Sumut 2024. Namun isu ini seketika ditepis oleh Edi Rahmayadi beberapa waktu lalu. Dirinya menyebut hingga kini tak ada komunikasi soal isu tersebut dan menegaskan kemungkinan terjadinya duet Edi Rahmayadi Musa Rajeksa atau era Mas Jilid 2 akan sulit terwujud. Nanti kami cek kalau memang adalah cita-cita Pak Ijek masih muda sehingga dia punya cita-cita dia melalui DPR RI mau jadi menteri, mungkin tak cukup lagi jadi wagub gitu, mau jadi wakil presiden kah ke depan. Politik kedua, duet yang pernah berlangsung pada Pilgubsu 2018 lalu disebut sulit terwujud menurut Edi sebab kini Ijek telah terpilih menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar dan merasa menjadi wakil gubernur tak lagi menjadi cita-cita ataupun targetnya. Hingga kini baik Edi maupun Bobi juga belum menentukan siapa wakil yang akan mendampingi keduanya. Pemirsa, KPU Serdang Bedagai menyerahkan hadiah kepada pemenang sayembara maskot dan jingle Pilkada Kabupaten Sergai. Dengan terpilihnya maskot dan jingle tersebut menjadi pemacu dalam mensukseskan Pilkada di Serdang Bedagai. KPU Serdang Bedagai dalam beberapa minggu terakhir telah melakukan perlombaan sayembara maskot dan jingle untuk Pilkada bulan November nanti. Komisioner KPU Liston Saragi mengatakan dari beberapa item yang dinilai berupa isi daripada jingle yang memuat nilai demokrasi, pemilu yang jujur dan adil, bebas serta rahasia, dan diksi-diksi yang berkaitan dengan nilai kepemiluan. Di samping itu juga untuk maskot penilaian dilakukan dengan adanya mengedepankan norma kehidupan yang ada di Serdang Bedagai, struktur bangunan yang bersejarah dan yang berkaitan erat dengan filosofi Kabupaten Sergai yang menjadi kunci penilaian yang mutlak. Namun begitu, sebuah penilaian harus dikaitkan dengan nilai demokrasi kepemiluan yang ada. Sementara Rizky, salah satu pemenang, sangat bangga dan mengapresiasi KPU dengan melakukan perlombaan ini. Banyak ini sih ngulik denger lagu sih, banyak ngulik denger Mas gitu. Ya. Inspirasi dari situ dari Mas. Untuk harapannya dengan adanya jingle ini nanti dipakai pada pilkada ini kira-kira apa? Ya mudah-mudahan dipakai lah.
Iya gitu ya. Dibagi dengan baik terus ada job buat kita lagi. Iya. Dari demokrasi, Iya. sifat-sifat pemilihan langsung untuk bebas dan rahasia. Iya. Kemudian juga kesesuaian diri, kemudian juga soal diksi dan lirik. Nah, khusus untuk jingle mungkin kesesuaian tema-tema pemilu. Iya. Nah, untuk maskot kesesuaian dengan muatan lokal. Oh, gitu. Flora dan fauna bisa, kemudian situs-situs bersejarah atau bangunan-bangunan bersejarah ataupun struktur bangunan yang memang melekat identik dengan Kabupaten Kota. Demi suksesnya Pilkada Serentak tahun 2024, petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih di Kota Sibolga rela berjalan kaki di bawah teriknya matahari untuk mencocokkan dan meneliti data pemilih. Beginilah kinerja 2 orang petugas Pantarlih di Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga yang harus mendatangi satu warga dari rumah ke rumah warga lainnya di tengah teriknya matahari. Bahkan tak jarang keduanya pun harus pula keluar masuk gang sempit demi mencoklit data masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih di pemilihan serentak kepala daerah di bulan November mendatang. Bagi keduanya, bertugas sebagai Pantarlih bukanlah sekedar mengharapkan gaji semata, namun tak lain untuk bisa menjadi bagian dari kesuksesan pelaksanaan pilkada di Kota Sibolga. Terkadang ketika menjalankan tugas pencoklitan, keduanya pun kerap menemukan masalah, di mana warga yang akan didata kepemilikannya tidak berada di rumahnya dan pendataan terpaksa mereka ulangi pada malam hari. Hal itu semata-mata dilakukan agar masyarakat yang telah terdaftar dapat menyalurkan hak pilihnya di pilkada mendatang. Kalau kendalanya, kalau kami ke tempat ke rumah orang itu, kalau pagi tidak ada, kami ulangi di siang hari, sore hari, gitu. Selain itu apa lagi? Selain itu banyak yang berpindahan, ada yang pindah ke Tapteng, ada keluar kota, gitu. Jadi solusinya diapain gimana nih, Pak? Solusinya ya kami nanya ke PPS dulu, solusinya bagaimana kalau memang yang pindah itu di pemutakhiran data harus dihapuskan, kami hapuskan gitu. Kalau memang diangkat berkas, kalau tidak angkat berkas tetap masih berada di Kota Sibolga. Kalau sampai hari Senin semalam 257 jiwa. Ya pemirsa, tahukah Anda kopi Sumatera Utara menjadi salah satu sorotan pada acara pameran UMKM sekaligus kompetisi yang diadakan di gelaran Karya Kreatif Sumatera Utara 2024 di Kota Medan. Pesona dan kualitas kopi Sumatera Utara adalah salah satu arena yang ramai dikunjungi pada acara ini. Pameran tersebut diisi oleh 13 stand kopi yang tidak hanya datang dari Sumatera Utara saja, bahkan UMKM kopi dari Aceh, Sumatera Selatan, dan Lampung terlibat memeriahkan agenda tersebut. Kopi merupakan produk primadona di Sumatera Utara, sehingga tak hanya ditampilkan dalam pameran, namun juga diadakan berbagai kompetisi meliputi latte art, signature coffee beverage, manual brew, dan coffee of excellence. Kompetisi tersebut menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk menunjukkan keahlian dan kreativitas dalam meracik kopi terbaik. Tim pengembangan UMKM Bank Indonesia, DANI, menyampaikan melalui acara ini dapat tercipta inovasi-inovasi baru yang memperkuat posisi kopi Sumatera Utara di kancah nasional maupun internasional. Nah, kopi ini kan salah satu komoditas unggulan Sumatera Utara ya. Nah, karena dia komoditas unggulan dan kebetulan juga kopi adalah komoditas yang unggulan untuk ekspor kita nih. Nah, jadi salah satu program Bank Indonesia itu kan mendukung ekspor nih supaya karena account defisit kita itu bisa kita tekan ya sekecil mungkin supaya devisa kita semakin naik gitu ya. Nah, kopi sendiri selain produk unggulan dan ternyata pencinta kopi dari tahun ke tahun itu selalu naik tuh trennya. Nah, itu terbukti dari banyaknya coffee shop yang semakin menjamur ya. Baik itu di Medan maupun di daerah-daerah lain di Sumatera Utara, bahkan di hampir seluruh daerah di Indonesia. Salah satu peserta pameran yang menarik perhatian adalah Sada Coffee. Meskipun biji kopi mereka berasal dari Aceh, Sada Coffee telah menjadi salah satu produk kopi khas yang diminati di Sumatera Utara. Perasaannya sangat senang sekali kita bisa diundang kembali ke acara Karya Kreatif Sumatera Utara yang didukung oleh Bank Indonesia Sumatera Utara. Terima kasih. Agar kita juga lebih dikenal ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kalau bisa sampai luar negeri, hingga ekspor impor. Karya Kreatif
Pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Karo sebagai ucapan rasa syukur petani atas hasil panen yang melimpah sekaligus menjadi ajang promosi pariwisata dan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Karo menggelar Festival Bunga dan Buah tahun 2024 dibuka di Tugu Juang Prastagi, Kabupaten Karo. Kabupaten Karo terkenal dengan daerah penghasil bunga dan buah yang melimpah. Melalui Festival Bunga dan Buah yang masuk dalam agenda nasional ini menjadi momentum untuk menarik minat wisatawan datang ke Prastagi Kabupaten Karo sekaligus sebagai bentuk pelestarian seni dan budaya. Acara pembukaan Festival Bunga dan Buah ini dihadiri pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatodi, Kapolda Sumut, Forkopimda Sumatera Utara dan Forkopimda Karo, serta masyarakat dan ribuan pengunjung. Festival diawali dengan penerimaan parade karnaval mobil hias dan marching band yang diterima langsung penjabat Gubernur dan Kapolda Sumut serta Bupati Karo beserta Forkopimda. Parade karnaval menempuh rute dari kantor DPRD Karo melalui Jalan Veteran Kabanjahe, Tugu Bambu Runcing, Simpang 6, Jalan Mariam Ginting, Kabanjahe menuju SMA Negeri 1 Prastagi dan berakhir di Panggung Kehormatan Tugu Juang Prastagi. Bupati Karo Cori Sriwati Sebayang mengatakan pada hari pertama Festival Bunga dan Buah sudah ada 20.000 wisatawan yang berkunjung. Sementara itu Pemkab Karo menargetkan 80.000 wisatawan selama event ini digelar dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat UMKM dan pedagang kecil. Kalau kita bercerita tentang mulai dari awal sampai pada sore hari ini semuanya sukses berjalan dengan baik dan didukung dengan cuaca yang bagus dan pengunjung juga yang sangat luar biasa. Karena kita ketahui dan bisa kita saksikan bahwa pengunjung itu pada hari ini mungkin kurang 20 ke 25 ribu orang. Ada karnaval, bukan karnavalnya itu aja yang kita lihat di sini. Tapi kita lihat di situ bagaimana pesta budaya yang kita laksanakan di sini. Dari 7 etnis loh, Ustaz, di sini. Puluhan petani desa Kampung Kelapa, Kecamatan Air Putih, Batubara berunjuk rasa menuntut perbaikan bendungan irigasi yang rusak sehingga mengakibatkan para petani kehilangan mata pencariannya. Para petani menggelar unjuk rasa di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Jembatan Sungai Dalu-Dalu, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah segera memperbaiki bendungan irigasi Cinta Maju yang rusak sejak 1,5 tahun terakhir. Rusaknya bendungan irigasi Cinta Maju mengakibatkan sawah tidak dapat ditanami padi karena air sungai tidak mengalir ke saluran irigasi. Jika berfungsi normal, bendungan Cinta Maju dapat mengairi sekitar 1.540 hektar sawah yang tersebar di 4 desa, yaitu Desa Kampung Kelapa, Pematang Panjang, Sukaramai, dan Desa Limau Sundai. Sebelumnya para petani sudah bergotong royong menggalang dana untuk memperbaiki bendungan secara swadaya menggunakan batang pohon kelapa dan karung berisi pasir. Namun bendungan kembali jebol diterjang derasnya arus sungai. Salah seorang petani, Elsa Simaremare, mengaku hanya bertanam padi sebagai sumber penghasilan keluarga. Pak Jokowi supaya lahan kami ini, bendungan kami ini diperbaiki biar bisa kami bertani. Karena sudah 1,5 tahun kami nggak bisa mengolah lahan kami, nggak bisa bertani, cuma itu hasil keringat, hasil pencarian kami. Jadi anak-anak kami pun Pak terlantar, nggak bisa sekolah lagi karena nggak ada mata pencarian dari ladang kami. Udah 1,5 tahun kami nggak bisa berladang Pak, karena bendungan kami ini nggak bisa diperbaiki. Pemirsa, para artis ibu kota Medan menggelar konser musisi bersatu di Jalan Medan Bijai kilometer 10 guna penggalangan dana sosial bagi musisi legendaris yang terbaring sakit. Dengan panggung seadanya, para musisi yang tergabung pada komunitas artis entertainment Kota Medan menampilkan konser musik di sebuah kafe. Para musisi ini terlihat bergantian dalam tampil dan berbagai lagu dilantunkan di hadapan para tamu, membuat suasana semakin ramai. Satu persatu para musisi yang tergerak untuk meramaikan aksi sosial ini mulai berdatangan. Sambil menunggu kesempatan tampil dalam konser yang dimulai sejak pagi tersebut, para musisi menyempatkan diri saling bersilaturahmi, di mana seperti yang diserukan oleh MC, penggalangan dana sosial ini ditujukan kepada Bapak Mulyadi dan Ibu Rukyah yang merupakan musisi legendaris yang sedang mengalami sakit ginjal dan paru. Di sela-sela waktunya, terlihat para musisi memberi donasinya kepada panitia yang telah menyediakan sebuah kotak apel
Donasi sosial ini diserahkan secara langsung oleh Bu Sisi. Penyerahan tersebut ada yang berbentuk pribadi dan ada juga yang berbentuk grup yang nantinya akan diserahkan kepada kerabat Bu Sisi yang sakit. Salah satu musisi, Fitri Nasution, mengatakan ada 48 grup musisi yang turut meramaikan konser Musisi Bersatu ini. Dari Musisi Bersatu seluruh Sumatera Utara mengadakan penggalangan untuk Bapak Mulyadi, yaitu salah seorang player legendaris yang saat ini mengalami penyakit TBC dan stroke. Dan Ibunda ya saat ini mengalami stroke akibat saraf terjepit. Beliau adalah seorang musisi legendaris yang sangat ternama era 70-an di Sumatera Utara. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas setelah 2 hari tenggelam di aliran sungai Pantai Olang, Kota Tanjung Balai. Jasad korban ditemukan sekitar kurang lebih 200 meter dari lokasi jatuhnya ketika mencari bambu di pinggiran sungai tersebut. Video amatir mengabadikan saat petugas pos Basarnas Tanjung Balai Asahan mengevakuasi jasad Kodrat Sampurna Sinaga pada Kamis sore. Pria berusia 32 tahun ini tewas setelah 2 hari tenggelam di aliran sungai Pantai Olang, Kelurahan Pantai Johor, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai. Jasad pria ini ditemukan petugas SAR sekitar kurang lebih 200 meter dari lokasi jatuhnya. Jasad korban ditemukan dalam kondisi mengambang. Jasad korban langsung diserahkan petugas SAR ke pihak keluarga untuk disemayamkan di rumah duka dan disemayamkan. Kepala Pos Basarnas Tanjung Balai Asahan, Romi Ersa, mengatakan naas menimpa pria warga Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai. Terjadi saat dirinya mencari bambu di pinggiran aliran sungai tersebut pada Rabu sore. Diketahui pria itu terpleset dan jatuh ke aliran sungai dan langsung tenggelam. Korban terpleset jatuh di sungai di Kelurahan Pantai Johor, Kecamatan Datuk Bandar. Setelah pencarian 2 hari, korban ditemukan timbul di permukaan kurang lebih 200 meter dari lokasi kejadian. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku esok hari Sabtu 6 Juli 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Putri Diana, perakirawan cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot wilayah Sumatera Utara untuk Sabtu 6 Juli 2024. Pagi hari diperkirakan cerah berawan, untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi di wilayah Langkat, Karo, Labuan Batu Utara, Asahan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Utara, Padang Sidimpuan, dan sekitarnya. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat dapat terjadi di wilayah Langkat, Karo, Pak-Pak Barat, Humbang Hasundutan, Samosir, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Serta untuk dini hari berawan untuk wilayah Sumatera Utara. Suhu udara berkisar 16 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah barat hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan 4 Juli 2024 terdapat 2 titik panas, yaitu di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Kami tetap terus menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada akan terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah lereng timur, lereng barat, dan pegunungan wilayah Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Putri Ramadhani Zain pamit undur diri. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.